Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana Hasim, NPM 022719111062 dari kelas 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi keuangan negara. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan-kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan definisi dan pengertian sebelumnya. Lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mengalami perluasan, tepatnya pada item terakhir ruang lingkup tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah meliputi objek, subjek, proses, dan tujuan. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanah pasal 23C, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru seperti percerminan best partition, penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lain, yang pertama yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang kedua, profesionalitas, yang ketiga, proporsionalitas, yang keempat, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, yang kelima, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaraannya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus dimaksud untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal.
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO. Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO. Untuk suatu bidang tertentu, pemerintah prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pelaksanaannya mekanisme checks dan balance serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR dan DPRD, dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut, perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara atau belanja daerah dirincikan sampai dengan unit organisasi, fungsi program kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antara jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR atau DPRD. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra atau supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan atau lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam Undang-Undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah, kementerian negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara atau lembaga. Selain itu,
Penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi atau kabupaten kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan atau badan yang menerimanya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Itu saja materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.